kita satu. Iya enggak? Tapi bukan kenapa ya. Masalah kami sepi itu sendiri lain ada. Gelap kali. Mak ada orang. Gelap kan? Gelap. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian, penonton setia Beda Movie. Kali ini kita akan membedah diskusi lah. Apa sih singkatannya MAP itu, MOPS. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan diskusi nih tentang kepemimpinan. Nah, dan Masya Allah, pemateri kita ini dua-duanya nih cukup punya pengalaman lah di bidang mereka masing-masing. Yang Bang, kan kita ada di sini ada dua pemateri. Yang pertama dari Bang Dimas Novanto, yang kedua itu dari Bang Prima. Nah, beliau berdua ini dulu menjadi aktivis kampus pada masanya. Nah, Bang Dimas itu dulu pernah menjabat sebagai kepala LDK IMSA periode 2021. Nah, dan Bang Prima itu pernah menjabat sebagai ketua BEM atau Presma pada tahun 2016 ya, Bang. 2016. Nah, oke, mungkin kawan-kawan tanpa bersingkat-singkat lagi lah ya, mungkin saya akan menanyakan kepada dua pembicara. Terserah mungkin dari Bang Dimas dulu atau Bang Prima dulu. Nah, nanti mungkin ini persoalannya. Yang pertama itu transisi kampus yang baru aktivis kampus yang baru transisi mendapat amanah baru terkhusus jadi seorang pemimpin.
apa yang perlu disampaikan jadi seorang pemimpin itu, dan pemimpin yang baik itu bagaimana sih emangnya gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya sudah mereka berdua sudah punya kapabilitas gitu. Nah, mungkin saya akan menanyakan langsung kepada Bang Dimas, baru nanti ke Bang Prima ya. Nah, oke, kepada Bang Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih kepada saudara Faras. Kita sapa dulu nih kawan-kawan yang hadir di live Instagram pada malam hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya berangkat dari Mempawah ya. Saya sih Mempawah. Mungkin ada anak-anak Mempawah di sini. Ya, salam kenal ya. Ataupun yang di daerah-daerah lainnya. Ya tadi ya di sini insya Allah kita diskusi lah ya terkait kepemimpinan. Ini sangat-sangat Masya Allah sekali isunya ya, yang sedang hangat ya. Dimana kita mau pesta demokrasi juga ya di negara yaitu Indonesia dan di kampus ya. Jadi kita main sekupnya dulu di kampus. Nah tadi ya pertanyaan dari Bang Faras terkait transisi kepemimpinan di kampus. Nah, saya berangkat dari organisasi dakwah ya di kampus, yaitu LDK. Ya mungkin ada yang asing, ada yang tidak asing di sini ya terkait apa itu LDK ya. Yaitu lembaga dakwah kampus yang visinya atau tujuannya yaitu mensiarkan nilai-nilai Islam di kampus. Ya cukup itu, dan mencetak alumni yang berafiliasi pada Islam. Jadi setelah dari organisasi itu ya, bisa menerapkan nilai-nilai Islam di masyarakat seperti itu. Nah, terkait transisi, kita sejatinya akan menggantikan dan tergantikan kalau di kampus, karena kita ada masanya ya. Kata orang tuh setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, gitu. Pada saat itu ya mungkin alhamdulillah Allah amanahkan kemarin di tahun 2021 ya, mungkin cerita sedikit lah ya. Pengalaman saya menjadi pemimpin suatu organisasi dan lingkup kampus ya, yaitu LDK IMSA Polnet. Jadi saya berangkat dari kampus Polnet. Jadi di Polnet itu khususnya di LDK IMSA, awalnya saya berangkat tidak jadi pemimpin langsung gitu ya. Jadi tidak ada yang instan. Jadi kalau ada pemimpin instan sekarang ya bisa dipertanyakan itu. Nah, jadi sejatinya pemimpin itu dibentuk dari diri kita dulu. Nah, dari dimana kita memimpin diri kita sendiri. Nah, mungkin dan juga track record kita lah ya. Mungkin track record ini sebelum menjadi pemimpin suatu organisasi, ini belajar menjadi pemimpin di divisi ya. Nah, jadi sebelum menjadi pemimpin organisasi, saya juga pernah memimpin di skala divisi dulu. Nah, skala divisi naik menjadi pemimpin di skala organisasi gitu ya. Nah, tadi ya balik lagi ke pertanyaan awal ya, transisi di kampus itu memang wajar ya, karena ada periodisasi itu sendiri di kampus. Kadang ada jenjang setahun, ada yang 2 tahun gitu. Jadi tergantung kembali lagi ke kebijakan kampusnya masing-masing gitu. Seperti itu. Itu sih mungkin dari aneh terkait transisi mahasiswa ya menghadapi kepemimpinan di organisasi kampus. Seperti itu. Mungkin selanjutnya dari Bang Prima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi udah banyak udah kenal ya, udah 6 tahun tinggal di kampus.
Tapi alhamdulillah masih diberkenan Allah, masih menyapa kawan-kawan yang masih baru. Alhamdulillah malam ini diamanahkan kita berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ini abang bukan mengajarkan, tapi kita hanya sharing gitu. Mungkin ilmu abang masih cetek nih kepada kalian semua ya. Bang Faras mungkin ganteng apanya. Insyaallah Bang Dimas tadi sudah menyampaikan ya. Karena Bang Dimas tadi pertanyaan transisi di kampus. Ya betul itu Bang Dimas menyambung tadi. Pemimpin itu tidak ada yang instan ya. Kalau Bang sendiri alhamdulillah mana di kampus itu sebelum jadi Presma itu Abang 2015-16 itu jadi Wapresma. Jadi dari pengalaman jadi Wapres, terus 2016-2017 jadi Presma, terus lanjut memimpin wilayah yaitu menjadi Korwil untuk FKMPI. Nah, tapi sebelum jadi pemimpin itu kawan-kawan, biasa kita dididik ya, kaderisasi, istilah kampus itu kaderisasi. Gitu. Jadi sebelum jadi pemimpin harus kaderisasi. Kenapa kaderisasi? Karena biar pas jadi pemimpin itu harus tahu budaya organisasi itu menjadi apa gitu, mau diarahkan kemana. Untuk kawan-kawan yang masih baru ya jadi pemimpin untuk di kampus, itu harus tahu, kenal dulu budaya organisasi seperti apa. Contoh misalkan di BEM, BEM itu apa sih, bidang apa gitu. BEM itu kan salah satu eksekutif ya yang di kampus membawahi berbagai ormawa gitu. Bayangkan kalau jadi ketua BEM tidak tahu undang-undangnya, ADRT-nya, dia mau bawa kemana tuh BEM-nya kan? Tidak, harus punya jaringan network gitu kan, harus punya jaringan agar menjadi pemimpin itu punya karismatik ya, gitu. Kawan-kawan yang masih baru jangan dulu pengalaman waktu abang jadi tunjuk jadi Presma, jadi Wapres itu transisi KPU jadi KPR. Dulunya KPU ya 2015-16 itu KPU. Abang tuh dulu jadi ketua KPU. Nah, terus diminta antum siap gak jadi Wapresma gitu kan? Jadi kadang-kadang pemimpin itu bukan kemauan kita, tapi itu memang udah takdir gitu kan? Nah, kadang-kadang kalau kita kemauan tuh apapun kita lakukan mencapai kan, kita enggak, karena jadi seorang pemimpin itu adalah alam yang meminta atau teman-teman yang meminta bahwa kita yang pantas kan. Nilai baik itu kan bukan diri kita sendiri, tapi orang lain, bahwa kita pantas memimpin gitu kan. Teman-teman yang baru menjadi pemimpin harus belajar menerapkan aturan-aturan yang ada. Misalkan aturannya itu ADRT yang ada, kan jangan dilanggar aturan-aturannya itu kan. Kalau udah melanggar ADRT, kawan-kawan melenceng dari tujuan awal. Apa sih didirikannya gitu kan. Baik, mungkin itu Bang Dimas, Bang Faras ya. Insyaallah. Oke, mungkin itu ya transisi dari mereka ini, karena menjadi sebuah pemimpin itu tidak instan gitu, tidak langsung melonjak ke atas kecuali ada orang dalam gitu kan. Mungkin pertanyaan kedua tuh untuk beliau, bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik gitu kan. Kita kan punya barometer gitu kan, menjadi pemimpin kita bisa apa gitu kan, pemimpin baik yang menurut persepsi orang itu kan beda-beda gitu kan. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bang Prima, apa sih kriteria menjadi pemimpin yang baik gitu, gimana gitu jadi pemimpin yang baik, kan banyak kan parameternya seperti itu. Oke, langsung saja ke kriteria. Baik, untuk kriteria pemimpin yang baik ya. Yang pertama, dia harus mumpuni dalam bidangnya, gitu kan? Mumpuni dalam bidangnya, misalkan dia minimal, kalau kita di kampus ya dulu itu biasa EPK minimal 3 kalau untuk anak-anak yang tata niaga. Teknik itu 275. Bayangkan misalkan kalau pemimpin EPK-nya rendah, apalagi mikirkan BM atau mikirkan diri sendiri udah cukup kan gitu. Jadi untuk kriteria itu harus mumpuni dalam bidangnya ya. Terus yang kedua itu harus punya niat yang baik ya, niat yang baik. Terus karena kita tahu juga kalau niat awalnya kita baik, insya Allah berjalan dengan baik. Yang kedua harus punya nalar ya, harus punya nalar yang baik, pikir yang logis gitu kan.
Pemimpin itu harus mampu yang logis. Macam mana kalau dia misalkan ada pertemuan dengan seluruh BEM Indonesia, ternyata dia tidak bisa memutuskan, harus memimpin yang logis kan, harus mumpuni dalam bidangnya. Terus dia harus punya wibawa. Wibawa itu minimal harus punya karismatik. Ya, misalkan ngomongnya harus berkarakter gitu kan, ngomongnya berkarakter, terus harus paham apa yang disebutkan. Ya. Jadi misalkan mentah-mentah kalau misalkan kita tidak paham apa yang kita sebut, bahaya kan, bisa hal-hal yang tidak diinginkan kan. Gitu. Terus harus punya jaringan. Jaringan itu kita harus apalagi sekarang kan sektor yang butuh hinjang 100 kan gitu tuh. Nah, itu harus kita bangun kan gitu. Kenapa? Karena sebagai pemimpin itu harus punya jaringan yang baik. Misal kan gitu. Kita tahu misalkan seluruh BEM atau seluruh itu punya jaring masing-masing kan gitu. Yang selanjutnya itu harus punya nyali. Kenapa dia punya nyali? Dia harus punya keberanian dalam memutuskan dalam sesuatu kan. Kadang-kadang pemimpin itu kan ada yang instan kan, harus putuskan hari itu juga. Nah, jadi jangan misalkan harus diberi kesempatan ngomong 2 menit, ngomong hanya 1 menit gitu kan. Tapi statementnya harus bagus, karena jadi pemimpin itu adalah mewakili suatu wadah. Misalkan kalau dulu pengalaman, Bang pernah misalnya ikut forum komunikasi Munas KMPI, dulu jadi koordinator wilayah Kalimantan, ya kita membawahi ya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan gitu kan. Jadi harus berkarakter gitu kan kita. Misalkan mulai dari niatnya dulu kan, masuknya dengan cara yang baik-baik gitu kan. Harus menaati aturan yang ada kan gitu. Insya Allah kalau niat yang baik, apa yang kita lakukan diberkahi. Mungkin itu dari saya Bang Dimas. Insya Allah ya. Izin menyambung ya terkait tips menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah contoh ataupun tauladan. Nah, pemimpin yang baik pertama terkait tutur katanya harus baik juga, tidak gemoisian gitu ya. Artinya harus jadi ya betul kata Bang Tima, harus mementingkan nalar. Nah, jadi harus pandai mengkontrol emosi, mengkontrol ego. Karena yang kita pimpin nih banyak sekali kepala-kepalanya gitu ya. Sebagai kepala dan juga mengkoordinir atau istilahnya mengkoordinasi setiap kepala-kepala yang ada dengan menyatukan mereka menjadi visi yang bersama-sama. Nah, itulah pemimpin. Jadi pemimpinnya itu contoh atau tauladan. Jadi kalau pemimpin ini ya, memang harus siap menjadi tauladan. Gitu. Sebenarnya role model. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah di bawahnya juga baik. Jundi-jundinya atau anggota-anggotanya juga insya Allah baik. Juga tadi udah sampaikan oleh Bang Prima juga ya, memiliki niat yang baik. Nah, niatnya pasti ya kalau di dalam organisasi dakwah lah ya, pasti karena Allah ya. Karena setiap apapun yang diniatkan karena Allah itu bernilai ibadah ya, seperti itu. Itu sih yang harus ditekankan ya, bagi khususnya orang Muslim lah ya. Kita diciptakan untuk beribadah gitu. Jadi niatkan semuanya untuk ibadah. Dan juga pemimpin ini sangat menentukan lah ya, karena kebijakannya itu akan berpengaruh kepada bawah-bawahannya gitu, ataupun staff-staffnya gitu. Oleh karena itu perlunya niat yang baik, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat untuk memperbaiki organisasi itu tersebut gitu. Nah, bukan malah menghancurkan gitu. Nah, atau bahkan membuat peraturan baru gitu ya agar bisa lolos. Kayak gitu ya. Jadi menyimpang lah ya. Intinya seperti itu. Pemimpin yang baik intinya sebagai tauladan, contoh, niatnya harus baik, nalarnya juga harus baik, dan juga harus mementingkan jamaah, jangan mementingkan diri sendiri, seperti itu. Itu sih menurut saya terkait menjadi pemimpin yang baik.
Mungkin boleh yang lain, Bang Faras? Oke, siap. Bang Dimas, Bang dan Bang Prima, itu mungkin jawaban dari mereka berdua ya. Apa namanya, sebagai teman-teman ya, sebagai orang-orang yang sudah pernah memimpin sebuah organisasi mulai dari bawah dulu kan, dari divisi ataupun dari apa namanya waktu Persma juga. Kalau dari Bang Prima itu apa namanya, dari pemimpin itu harus punya karakter gitu, harus punya wibawa, gimana cara kita berkomunikasi dengan orang supaya orang tuh bisa mau mengikuti atau kita bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang baik gitu. Nah, juga dari Bang Dimas itu jadi pemimpin yang baik itu adalah dari segi agamanya gitu kan ya, dari segi agamis gitu kalau Bang Dimas. Nah, mungkin selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu untuk keduanya, apakah aturan itu penting dalam setiap kebijakan atau sebuah kebijakan yang mengatur aturan itu gitu. Nah, ini pertanyaan itu adalah sebuah seperti perbandingan gitu. Nah, perbandingan. Nah, jadi yang penting tuh yang mana gitu, aturan itu penting dalam sebuah kebijakan atau sebuah kebijakan itu yang mengatur aturan tersebut gitu. Nah, mungkin saya akan menanyakan kepada Bang Dimas terlebih dahulu, pada Bang Dimas. Oke. Oke, terima kasih. Terkait aturan ya. Aturan dalam suatu organisasi ataupun suatu lingkup lah ya. Ya, aturan itu dibuat untuk ya mengatur ya. Apapun yang bisa diukur bisa diatur gitu. Contohnya kita dalam mengambil kebijakan terkait program kerja lah ya. Jadi organisasi pasti harus ada program kerja untuk menumpang istilahnya sebagai misi-misi ya. Kan kita dalam organisasi pasti ada visi. Juga kita pastinya ada misi. Nah, dari misi-misi tersebut ya kita perlu aturan-aturannya ataupun istilahnya apa namanya itu grand desainnya gitu kan. Oh gini nih, kalau mau mencapai suatu tujuan ini caranya gini loh gitu kan, itu ada aturannya, ada SOP-nya, standar operasional prosedur gitu ya. Jadi nggak main-main gitu, main jalan-jalan aja gitu kan, suatu agenda, suatu misi, suatu program kerja. Jadi harus ada step by step-nya gitu. Nah, sama terkait aturan, ini sebenarnya aturan ini ya bukan untuk mengekang suatu organisasi itu sendiri ya, tapi agar teratur. Nah, jadi peraturan itu agar sesuai dengan etik ya, ya biar teratur gitu kan. Jadi kalau ada yang salah ya cepat diselesaikan gitu. Nah, sama di suatu pergerakan ataupun organisasi ya pasti ada gesekan pasti. Kalau tidak ada gesekan berarti bukan pergerakan seperti itu. Nah jadi esensi dari peraturan tersebut ya sama-sama kita taati, sama-sama kita jaga peraturan itu ya, agar organisasi kita teratur dan goals-nya dapat gitu. Maksudnya tujuan dari organisasi itu sendiri dapat gitu. Seperti itu sih menurut saya. Jadi bukan membuat peraturan baru yang bahkan tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai mungkin kode etik visi misi dari organisasi tersebut gitu. Nah, seperti itu. Intinya jangan sampai melanggar kaidah-kaidah yang ada di organisasi itu sendiri sih. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bang Prima ya menambahkan. Baik, terima kasih Bang Dimas yang ganteng. Ada lagi. Baik, ini terkait aturan ya. Memang ini pertanyaannya cukup gitu ya, mengulik pikiran. Yang pertama, kenapa aturan itu penting dalam suatu organisasi? Contoh aja, misalkan kalau kita untuk mendaftar jadi pemimpin itu, kalau untuk di kampus ya minimal misalkan semester 3 ya, semester 4
masuk semester 2 langsung jadi misalkan calon kan, nggak boleh tuh. Misalkan apalagi IPK-nya berapa gitu kan, nah, masa IPK-nya di bawah boleh gitu kan. Nah, jadi kalau di kampus itu kita ada namanya MUBES ya, musyawarah besar yang akan dilaksanakan setahun sekali gitu. Jadi aturan-aturan itu harus taati dalam MUBES itu ya. Misal dalam misalkan BEM ya atau BEM misalkan beraturan setiap organisasi itu tidak boleh misalkan agendanya melebihi jam 10 malam misalnya ya. Nah, gitu. Ternyata ada kebijakan baru 10 malam gitu tidak boleh. Nah, gitu tidak boleh. Aturan itu harus taati ya, kecuali ada yang kegiatan-kegiatannya itu tidak melanggar aturan. Misalkan agendanya misalkan harus kan, harus gitu. Tapi tidak melanggar aturan. Etika-etika itu harus kita taati kan, jangan sampai kita melupakan etika yang ada kan gitu. Selanjutnya kita tidak boleh juga kan membuat peraturan-peraturan yang mengubah peraturan lama. Ya, kita harus juga mentaati aturan agar organisasi berjalan dengan baik. Misalkan kan kita dalam satu misalkan mengangkat anggota misalkan anggota itu misalkan kalau untuk BEM harus ada kaderisasinya gitu. Ternyata baru-baru langsung masuk. Tidak boleh gitu kan? Itu kita sudah melanggar aturan ADRT BEM dalam bidang kaderisasi gitu. Terus misalkan untuk menteri, misalkan menteri itu minimal semester 3 ke atas, 4 ke atas gitu. Tidak boleh harus semester bawah kan gitu. Jadi untuk dalam hal ini aturan itu sangat penting, etika itu sangat penting agar budaya organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu Bang Faras. Oke, itu jawaban dari Bang Prima ya dengan Bang Dimas ya. Karena memang sekali lagi yang namanya sebuah organisasi, walaupun sebuah organisasi doang gitu kan, tapi kita harus mentaati peraturan yang sudah ada gitu, ADRT GBHK. Kalau di negara itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perundangan gitu kan. Nah, itu tidak boleh dilanggar gitu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Karena di mana-mana pun mau kita mau kita berorganisasi gitu kan, mau kita di mana, mau kita bekerja atau kita kuliah atau bahkan menjadi masyarakat di negara Indonesia ini, kita juga punya peraturan undang-undangan gitu kan. Karena sesuatu itu tidaklah dilarang kecuali ada yang melarangnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan kepada Bang Prima dulu ya. Oke, bedanya pemimpi itu sama pemimpin itu apa gitu kan? Nah, karena cuma beda N gitu kan, ada pemimpi sama pemimpin. Ini gitu. Nah, bedanya sedikit ya. Emang kata orang tuh kan seseorang tuh harus punya mimpi yang besar ya. Seseorang tuh harus punya mimpi yang besar agar cita-citanya besar. Tapi seorang pemimpin itu harus punya mimpi yang besar, tapi harus dibarengi sama action, harus dibarengi dengan eksekusi ya gitu. Jadi juga pemimpin itu tidak boleh mimpi-mimpi yang besar, harus melihat realita yang ada gitu. Misalkan gini contoh, kalau abang misalkan di pulau, jadi kepala desa atau jadi apa nih, pengen bangun tol gitu kan, tanya belum sampai. Nah, mimpi itu boleh, tapi jangan sampai kita mimpinya berlebihan ya. Mimpi itu harus kita barengi dengan realita kehidupan yang ada ya. Jadi mimpi seorang pemimpin itu biasa disikapi dengan action, disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai realita yang ada. Kalau pemimpin ini kadang-kadang dia hanya mimpi doang, nggak punya action, hanya nggak mimpi tolen kan, nggak mimpi menghayal dia, nggak punya itu terus nggak punya actionnya kan gitu. Kadang-kadang kalau pemimpin ini dia duduk aja gitu kan. Jadi kalau untuk pemimpin itu dia harus punya mimpi besar, tapi juga melihat realita yang ada misalkan, harus melihat lingkungan ya, harus melihat itu ya. Tapi kalau untuk merubah sesuatu boleh. Kita kan kalau misalkan dalam kegiatan BEM itu misalkan ada mimpinya misalkan setahun ini pengen apa gitu, kebijakannya boleh. Tapi kita harus melihat realita. Misalkan mimpinya itu BEM itu punya anggota misalkan 1.000 kan gitu. Tapi tidak mungkin kan, realitanya biasa kita lihat dari belakang itu misalkan hanya 30, 50, 70 gitu. Tapi mimpinya harus berdasarkan realita yang ada ya. Kalau pemimpi itu biasa dia hanya ada actionnya gitu. Menghayal aja gitu kan, misalkan macam abang nih, pengen misalkan bisa terbang kan gitu, tidak boleh kan gitu, menghayal tuh. Tapi kalau bisa
misalkan pengen terbang. Nah, kalau pemimpin itu pengen terbang, tapi apa actionnya? Mungkin naik pesawat apa gitu ya. Jadi harus sesuai realita yang ada. Mungkin itu dari saya, Bang Faras. Oke, insya Allah. Terkait pemimpi dan pemimpin ya. Sebenarnya perbedaannya cukup sedikit ya, yaitu di huruf N. Nah, tapi di huruf N ini sangat berpengaruh lah ya. Yang pertama tadi niat. Nah, kalau pemimpi ya, niatnya banyak. Mau ini, mau itu, mau itu. Tapi pemimpin, dia niatnya ya tadi mengarahkan kawan-kawannya dengan baik gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan, organisasinya menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dan kadang juga kita masuk organisasi kan untuk memperbaiki diri gitu. Untuk mencari skill dan mencari teman gitu ya. Intinya niatnya harus baik, niatnya harus lurus gitu. Nah, itu N yang pertama. N yang kedua yaitu network ya. Nah, network atau jaringan di pemimpi ya. Ya. Kalau dia hanya mimpi tapi tidak ada action ya dia, itu percuma gitu, omong kosong. Jadi harus banyak jaringan atau network. Sebagai pemimpin ya kita harus banyak relasi gitu orang ya, relasi atau jaringan. Ya, cari kawan sebanyak-banyaknya gitu. Ya, kita enggak milih kawan gitu. Ya, teman dengan siapa saja gitu. Ya, tapi sahabat ada orangnya gitu ya. Kayak gitu ya. Mau berteman ya dengan siapa saja boleh gitu. Tapi kalau sahabat ya cari yang benar-benar baik itu, yaitu maksudnya baik akhlaknya, baik etikanya, baik niatnya gitu ya. Nah, jadi kita ini juga termasuk terpengaruh sama lingkungan kita ya. Nah, maka network kita harus jaga. Kadang istilahnya kayak gini, kalau kita berteman sama orang yang jual minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya juga gitu. Ya sama kalau kita berteman sama pemulung gitu kan, ya kita juga akan dapat bau sampahnya gitu. Nah, jadi berteman boleh dengan siapa saja, ya asalkan kita membaur ya, jangan melebur. Nah, kayak gitu. Ya intinya kita punya visi ataupun punya jati diri kita, ya kita harus berpegang teguh pada niat kita, pada diri kita gitu. Seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin harus banyak-banyak relasi, network. Nah, kayak gitu. Ya, itu ya. N yang keduanya. Nah, yang N ketiganya nalar. Jadi pemimpin itu harus punya nalar yang baik. Nah, bukan cuman ya kita masuk akal ya oke ya gitu kan. Kayak apa makan malam gratis. Itu boleh saja gitu kan. Tapi kan kita harus pakai nalar, pakai pikiran kita gitu. Untuk mengambil suatu kebijakan ataupun menilai suatu kebijakan seperti itu. Jadi harus pakai nalar. Jadi pemimpin itu harus punya nalar yang baik, pemikiran yang baik, pemikiran yang cerdas seperti itu. Intinya hanif lah ya dalam Islam. Nah itu ya. Jadi N yang ketiga ini sangat berpengaruh lah ya. Nah, yang keempat ya, pemimpin itu harus punya nilai ya tadi, value ya, nilai ya, ataupun ciri khas ataupun wibawa ataupun keteladanan ya, apapun itu nilainya, dengan nilai yang positif gitu. Jadi pemimpin itu harus ada nilai, entah itu dari soft skillnya ataupun kepribadian dia gitu. Intinya harus punya nilai yang baik dan juga integritas yang baik. Apa yang diucapkannya itu yang dikerjakannya gitu. Jadi tidak ngomong ini misalnya dia tidak terima ini apa, dia tidak akan bagi-bagikan snack gitu kan, rupanya bagi-bagian snack gitu.
kayak gitu lah ya. Nah intinya gitu. Intinya harus punya nilai sebagai seorang pemimpin. Nah, apa itu nilainya? Ya gali pada diri kita pribadi masing-masing ya. Karena setiap orang itu punya nilai masing-masing berbeda. Ya. Mungkin kita jagonya di sini, ya itu nilai kita, value kita. Nah, jaga itu istiqomah di situ. Nah, itu yang kelima N-nya yaitu nyali. Jadi pemimpin itu harus punya nyali. Jangan apa mau diatur terus gitu kan. Itu ada ya di bukan negara Indonesia, jauh sana. Di Zimbabwe. Dia harus punya nyali dia. Nyalinya ya maksudnya nyali ini ya semangat, terus pantang menyerah gitu. Kan ada kan yang pantang menyerah kan. Dan mengatakan orang lain ambisius. Kayak gitu ya. Soalnya harus punya nyali yang baik, yang benar gitu ya. Nyali seorang pemimpin ya, menghadapi segala masalah ya, walaupun tahu diri pribadi punya banyak masalah, tapi mencoba menyelesaikan masalah-masalah orang lain dalam organisasi tersebut ya, ya gitu nyali. Kita harus siap gitu, siap tanggung jawab, siap konsekuensinya gitu. Jadi pemimpin harus siap dengan nyalinya seperti itu. Jadi itu ya, berbeda pemimpin sama pemimpin itu di huruf N. Yaitu niat, network, apa itu? Nyali, terus apa lagi? Astagfirullah, saya lupa ya. Nilai, ya nilai. Itulah pembeda-pembeda pemimpin dan pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin ya kita tidak masalah gitu. Kita bebas bermimpi apa saja. Tapi alangkah baiknya kita membangun mimpi itu tersebut dengan bersama-sama, berjamaah di suatu organisasi, lingkup rumah tangga, lingkup masyarakat, lingkup negara. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi tidak langsung instan langsung ke negara gitu kan, tidak bisa. Harus ada step by stepnya gitu dalam sebagai seorang pemimpin. Itu sih Bang Faras. Terima kasih. Oke, kita ada penanya dari penonton podcast kita pada hari ini. Nah, izin bertanya terkait SOP. Nah, seringkali SOP ini diabaikan, padahal kan SOP itu dibuat untuk dipatuhi. Nah, yang sering terjadi di organisasi adalah SOP itu diabaikan, bahkan sengaja dilanggar oleh pengurusnya gitu, atau bahkan mungkin bisa jadi pemimpinnya sendiri gitu yang melanggar SOP. Nah, gitu itu bagaimana tanggapan dari kedua ex pemimpin, ex kepala atau ex pemimpin pada masanya gitu. Oke, mulai dari Bang Dimas lah. Dari Bang Dimas dulu gitu. Karena ini lumayan berat nih pertanyaannya nih. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan dari siapa nih? Sudirman ya, Masya Allah. Bang Sudirman. Ketekanan itu. Terus lagi. Mohon maaf kawan-kawan, mungkin ada sedikit error gitu. Insya Allah Bang Dimas sebentar lagi masuk. Oh, nah. Dadah. Oke, Bang Dimas. Oke. Mohon maaf ya, tertekan. Seru. Pertanyaan tadi terkait SOP ya. Mungkin bisa dibacakan lagi Bang Faras. SOP-nya tuh tentang ini, apa namanya tuh, tentang tadi SOP kan, SOP kawan-kawan di mana di organisasi gitu kan, maupun baik dari BEM, baik dari BEM ataupun LDK ataupun HNJ gitu kan.
pasti mempunyai SOP gitu. Nah, seringkali SOP itu tuh dilanggar gitu sama pengurus atau bahkan kepala gitu, dari kepala divisi ataupun dari kepala ketuanya gitu kan. Nah, mungkin itu gimana tanggapan ataukah apakah apa namanya jalan atau solusi yang harus diselesaikan di permasalahan teman-teman yang sering melanggar SOP gitu. Dari Bang Dimas dulu yang akan menjawab pertanyaan yang sulit. Oke, ya, terima kasih terkait pertanyaannya, Masya Allah sekali ya. Terkait organisasi pasti ada SOP-nya masing-masing, yaitu standar operasional prosedur. Kalau kita melanggar ataupun ada staf yang melanggar ataupun mungkin pemimpinnya itu sendiri yang melanggar terkait SOP atau peraturan yang dibuat, itu gimana ya? Nah, sebenarnya SOP ini kan tujuan dibuat SOP itu sendiri yaitu untuk mengatur atau buat kawan-kawan di organisasi itu sebagai teratur ya dalam menjalankan roda organisasi. Nah, kalau ada yang melanggar suatu aturan, gimana sih cara menindaklanjutinya gitu ya? Nah, yang pertama mungkin kita bisa kalau di LDK ya, di LDK, kalau ada yang melanggar suatu peraturan, ya kita coba tabayun. Jadi tidak bisa langsung klaim satu pihak gitu. Woi, ini salah nih. Oh, ya, itu tidak masalah. Tapi kita tidak tahu background mereka melakukan kesalahan itu kan. Dia perlunya tabayun. Nah, tabayun ataupun klarifikasi ataupun bahasa Indonesianya apa, Bang? Tabayun. Klarifikasi lah ya. Klarifikasi ya. Nah, jadi klarifikasi gitu. Kenapa sih melanggar suatu aturan ini gitu kan? Apa sebabnya gitu? Apakah karena ingin berkuasa gitu? Ataupun ingin melanjutkan estafet kepemimpinan ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu alasan dibalik melanggarnya SOP tersebut gitu. Jadi ya tindak lanjutinya karena kita dengan tabayun yaitu klarifikasi seperti itu. Dan kita dengarkan nih. Nah, jadi sebagai pemimpin itu bukan hanya pandai berbicara, tapi juga sebagai pendengar yang baik. Nah, didengarkan apa masalahnya, apa istilahnya latar belakang terjadinya suatu masalah itu gitu kan. Dan kita juga beritahu nih, oh ini salah, yang benar tuh ini loh gitu. Jadi kita nasihatkan dengan baik, dengan ahsan gitu. Jadi tidak langsung menjudge ya, pelanggar SOP gitu kan. Ya, walaupun dia melanggar gitu ya, tapi kita tidak bisa juga langsung menjudge ataupun justifikasi dia itu salah semuanya gitu kan. Jadi kita perlunya tabayun, kita dengar masalahnya, backgroundnya gitu kan, kenapa masalah itu bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi perlunya tabayun dan nasihat tadi. Dan kalau bisa ada hukuman ataupun ikop. Nah, kalau dalam LDK itu ikop ya, sebagai untuk ini sih, untuk memberikan pelajaran gitu. Jangan sampai terulang lagi gitu. Cukup dirimu saja ya. Jangan yang lain gitu. Nah, lebih kayak gitu sih. Tanya dengan baik dan nasihatkan dengan baik. Nah, juga ya, kalau ada ikop ataupun hukuman ya sewajarnya saja gitu. Jangan sampai hukum mati gitu ya. Nah, ya. Artinya ada peraturannya gitu. Seperti itu ya. Mungkin selanjutnya ditambahkan oleh Bang Prima ya. Lanjut Bang. Menyala Ini ya SOP ya, pelanggaran ya. Baik, kalau masalah SOP ini, kenapa SOP itu perlu kita buat adalah suatu organisasi itu agar organisasi itu berjalan dengan sesuai aturan. Ya, SOP itu biasanya untuk ada skalanya, ada skala besar, skala kecil. Kan? Skala besar itu misalkan SOP itu menjalankan seluruh organisasi yang ada di kampus. Misalkan Ormawa di Polen itu ada 20 ya. 20 misalkan ada SOP yang diterapkan. Misalkan yang tidak menyerahkan SPJ dananya tidak cair gitu. Kalau dilanggar
dia akan mendapatkan hukuman. Terus ada lagi SOP misalkan hanya lintasan normal ya, atau hanya dalam organisasi tersebut, itu kita lihat dulu pelanggarannya ringan atau berat gitu. Kalau untuk menyelesaikannya banyak cara ya. Nah, makanya kalau misalkan organisasi itu biasa ada kode etiknya. Kode etik ini langgar enggak? Misalkan kalau dilanggar, ya hukuman biasanya itu harus ditegur. Nah, kalau hukum terberat misalkan dia dari menteri, misalkan kalau di BEM itu diturunkan jadi staff gitu. Atau misalkan bisa-bisa dia langsung diberhentikan. Nah, gitu. Jadi kalau pelanggarannya misalkan melanggar aturan-aturan yang berat. Ya. Kalau yang ringan ya biasa diberikan itulah stop ya, atau out ke dalam kuliah kan, atau misalkan diberikan cuti untuk berapa hari ya membenahi dirinya kan gitu tuh. Kalau untuk kalau untuk SOP, karena SOP itu dibuat agar organisasi itu berjalan dengan baik kan. Kenapa SOP itu dibuat? Pemimpin itu terkadang egonya tinggi ya. Egonya tinggi. Kenapa harus ada SOP itu? Agar sebagai rem dia bertindaknya jauh atau enggak gitu. Karena sebagai pemimpin itu kita harus menjadi pemimpin demokratis. Kenapa? Harus bisa menerima, mengaku salah. Misalkan selama ini abang sebagai presma misalkan, salah nggak sih tindakan abang? Oh ya salah bang, gini ya. Kita harus siap menerima kritikan, gitu kan? Jadi SOP itu dibuat agar organisasi itu berjalan sesuai kehendak kita dari awal kan gitu tuh. Jadi itu Bang Faras. Jadi kata SOP itu ditegur atau dihukum ya berdasarkan pelanggaran yang dibuat. Misalkan kalau udah berat sekali, ya mau ya harus diberhentikan. Oke, itu ya jawaban dari Bang jadi teman-teman yang pernah melanggar SOP gitu kan. Nah, ini solusi-solusi dari Bang Prima dan Bang Dimas gitu. Apa-apa saja yang karena memang di sebuah organisasi itu kita tidak bisa memungkiri gitu kan. Dari sekian ratus pengurus gitu pasti ada 1 atau mungkin 10 atau mungkin bisa 1/3 gitu yang melanggar, atau bahkan bisa 2/3 yang melanggar. Itu kemungkinan itu juga bisa terjadi gitu kan. Ya namanya juga organisasi gitu kan, apalagi dalam kabinet negara gitu kan. Nah, banyak menteri yang masih korupsi gitu kan. Nah, itu kan sesuatu dari hal yang kecil dulu kan, dari organisasi banyak yang melanggar. Nah, ujung-ujungnya ke tatanegaraan yang juga seperti itu gitu kan. Banyak pejabat-pejabat yang masuk penjara karena korupsi gitu kan. Karena mungkin pada saat dia dulunya pernah berorganisasi gitu kan, tidak memenuhi SOP, tidak mentaati peraturan yang berlaku gitu kan, sehingga banyak yang akhirnya ketika dia mendapat jabatan yang lebih tinggi, dia merasa hidupnya itu ya enak-enak aja gitu kan, akhirnya dia melanggar banyak peraturan yang dilanggar, termasuk yang banyak itu korupsi gitu kan, yang di negeri ini ya seperti itu. Nah, mungkin karena banyak cerita-cerita dari beliau nih kan, banyak beliau ini kan banyak udah punya pengalaman yang luas lah gitu kan, termasuk juga dari Bang Dimas yang sekarang menjabat sebagai Ketua Puskomda Kalimantan Barat, dan juga Bang Prima yang pernah menjabat sebagai Ketua Korwil ya Bang ya, Korwil ya. Apa sih pengalaman pribadi ketika menjalankan sebagai pemimpin itu? Itu kan banyak experience dan relasi gitu kan, korelasi yang pernah dijalani selama menjadi pemimpin itu. Nah, dari Bang Prima dulu, apa pengalaman pribadi antum, pengalaman pribadi abang sebagai pernah menjadi pemimpin di sebuah komunitas atau ormawa gitu? Oke, pada Bang Prima, lanjut Bang. Baik, terima kasih Bang Faras. Ini yang pertama, kalau pengalamannya ada 2 ya, senang dan buruknya ya. Yang kita bagi senangnya ya, biar kawan-kawan semangat. Saya yakin kawan bahwa Allah itu tidak akan salah meletakkan amanah ke pundak kawan-kawan.
jalankan dengan ikhlas dan amanah ya. Ketika sudah berada di pundak kalian. Tapi jangan kata orang Melayu kemauannya, nggak boleh. Nanti suap kita jalan kan, mabuk bermajuan, gitu. Jadi kita jadi pemimpin itu bukan kemauan kita, tapi adalah kemauan dari umat ya, atau kemauan dari kawan-kawan yang melihat kita mampu gitu kan. Pengalamannya senangnya kawan-kawan. Jadi seorang pemimpin, contohnya kalau di tingkat BEM, apalagi ya baru pernah jadi Forwilayah KPI, itu kawan kita bukan hanya lintas Kalbar, itu udah lintas provinsi ya. Ketika abang ada kegiatan itu pas agendanya ke Jember ya, itu disambut baik oleh Korwil dari ini dari Jember. Nah, jadi disambut dari Surabaya ya disambut. Jadi yang disambutnya bukan berdasarkan pribadi, tapi jabatan kita. Nah itu yang enaknya ya, yang enaknya tuh. Nah kalian selesainya kawan-kawan, pasti kita harus menguras pikiran kita ya. Harus bisa manajemen waktu kita yang baik. Misalkan kawan-kawan contoh ya, kita misalkan apalagi kawan-kawan yang dapat tip ya, mekannya nggak boleh di bawah 3 yang tata niaga kan. Nggak boleh, kalau untuk yang teknik mekannya nggak boleh di bawah 75, jadi itu kan. Jadi untuk pengalaman baiknya sangat senang lah ya, sangat senang karena banyak kawan-kawan yang baik, banyak itu. Terus juga melatih diri kita, manajemen diri kita agar menjadi lebih baik. Karena sebagai manusia itu kan adalah orang yang baik, kedepannya itu adalah orang yang beruntung kan. Jangan sama, misalkan hari ini kita mampu sedekah 2.000 ya, kedepannya kalau bisa sedekahnya 2.000 juga gitu ya. Jadi kalau untuk pengalaman, insya Allah banyak enaknya lah ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru-baru yang dapat amanah di kampus ya, harus tetap semangat, jalani dengan ikhlas, dan jangan lupa taat aturan. Itu. Insya Allah. Insya Allah ya. Izin lanjut terkait berbagi pengalaman menjadi seorang pemimpin ya. Mungkin ya betul ya, ada suka dan dukanya. Ya sukanya ya mungkin pertama tadi yang disampaikan oleh Bang Prima ya, kita ya khususnya bagi seorang Iwan lah ya, seorang laki-laki, kalau laki-laki itu dia pantang meminta amanah, tapi kalau udah diamanahkan dia akan pegang baik-baik amanah itu dan dia akan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Terus alasannya kita sebagai seorang pemimpin ya laki-laki lah ya. Laki-laki minimal ya menjadi pemimpin rumah tangga nanti. Nanti ya. Tapi kalau Bang Prima alhamdulillah sudah ya, Bang. Alhamdulillah. Sudah punya 2 orang anak. Inilah ya, jadi berhasil berarti memimpin keluarga dan memimpin organisasi. Nah, kalau Ani sendiri ya, untuk menjadi seorang pemimpin ya, walaupun kembali lagi ke diri kita, kalau kita nilai lah ya, pasti bilang kita tidak pantas gitu, pastinya, karena masih banyak PR-PR yang belum selesai gitu. Tapi ingat, ini kalau bilangkan amanah ataupun menjadi seorang pemimpin itu merupakan ya tanggung jawab yang besar ya kan. Ini pastinya ya pemimpin itu dipilih oleh istilahnya suatu organisasi itu sendiri gitu kan. Nah, maksudnya dipilih tadi ya mungkin dari beberapa kandidat ya, yang mana besar manfaatnya dan yang mana sedikit mudaratnya ataupun masalahnya gitu. Nah, jadi itu sih mencari pemimpin ya. Nah, kita cari yang besar manfaatnya dan sedikit mudaratnya. Nah, itu. Nah, terkait pengalaman ya untuk memimpin lah ya. Awalnya pastinya memimpin suatu divisi ya itu lingkup yang lumayan kecil,
Tapi ya disitulah saya belajar itu, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah gitu. Mengatur yang ini, mengatur amanah-amanahnya, mengatur tugas-tugasnya gitu. Jadi bukan kita yang melaksanakannya, tapi kita mendelegasikan. Nah, itulah seorang pemimpin. Ya, mengajarkan, bukan menyuruh. Minta tolong ya. Artinya mengajarkan, oh ini sih caranya gitu. Jadi next ke depan ya, mereka yang akan melanjutkannya kayak gitu. Seperti itu. Nah, terkait kepemimpinan aja kan di skala divisi. Terus naik ke suatu organisasi lingkup kampus ya. Nah, itu juga lumayan berat, dimana kemarin aneh Allah izinkan memimpin anggota sebanyak 285 orang dalam satu organisasi. Ya, itu mungkin masih kecil lah ya dalam lingkup kampus dengan orang segitu. Ya, di mana kita bisa mengaturnya dengan baik, mengarahkannya dengan baik gitu. Nah, jadi itu PR bagi kita juga, pengalaman buat kita juga ya, sebagai seorang pemimpin. Nah, lanjut, Allah amanahkan juga memimpin dakwah kampus di Kalimantan Barat ya. Nah, jadi cukupnya naik ke wilayah ya. Sama tadi, pengalamannya lebih banyak lagi ya, tantangannya juga lebih banyak lagi gitu. Dan yang dipimpin juga lebih banyak, yaitu 14 LDK ke Kalimantan Barat. Nah, rata-rata kan ya satu LDK mungkin 100 orang gitu. Jadi udah 1.400 gitu. Lebih kayak gitu ya. Jadi di mana kepemimpinan ini ya kita harus dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena manusia yang paling baik yaitu bermanfaat bagi orang lain, manusia yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu ya pengalaman ya, saya sebagai seorang pemimpin itu sendiri ya kita banyak-banyak istighfar sih, minta bantu, minta tolong sama Allah. Karena yang sejatinya yang mampukan kita itu Allah. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ya ayat terakhir. Nah, Allah tidak akan membebani hambanya melebihi dengan kapasitas hambanya itu sendiri. Nah, kalau Allah sudah pilih kita ataupun yang kawan-kawan sudah pilih kita, berarti itu udah terbaik gitu, udah yang terbaik. Nah, jadi kita sebagai pemimpin tadi ya, harus amanah dengan sebaik-baiknya gitu. Allah pilih kita berarti Allah tahu kita mampu. Berarti jalankan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ada gitu. Seperti itu. Kalau dukanya ya pastinya jadi seorang pemimpin pandai-pandai ini lah ya, manajemen waktu ya tadi ya. Di mana kita juga kemarin ya abang juga kuliah dan juga dituntut sebagai ketua organisasi ya, di mana kita juga harus pandai manajemen waktu, mana yang penting, mana yang genting gitu ya, mana yang tidak penting. Intinya harus pandai-pandai menentukan skala prioritas dan membagi manajemen waktu itu sendiri. Nah, seperti itu sih. Terus dukanya pastinya perpisahan ya. Nah, jadi kadang duka dari pemimpin itu berpisah sama istilahnya yang sudah akhir periode gitu ya. Itu sangat sedih sekali. Ya, dan juga sedih karena belum maksimal gitu ya. Nah, kadang seperti itu yang membuat sedih gitu. Kita mampu tapi kita nggak bisa secara totalitas ya, karena tadi ada berbagai macam pertimbangan gitu ya, entah itu kuliah ataupun birrul walidain dan semacamnya seperti itu. Itu sih pengalaman terkait sebagai pemimpin. Intinya sebarkanlah manfaat sebanyak-banyaknya dan jangan sampai melanggar aturan.
Ya gitu sih, yang sampai meninggalkan jejak yang buruk. Nah, dan harus ada generasi. Ya. Jadi pemimpin itu harus ada penerusnya gitu. Jadi tidak selamanya kita yang akan memimpin suatu organisasi itu kan. Jadi harus diteruskan sama yang lain-lain gitu. Tapi visi kita harus tetap ada. Niat kita ataupun program-program kita harus tetap ada di suatu organisasi tersebut. Karena manfaatnya itu Masya Allah sekali sebagai pahala jadi buat kita seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Oke, siap Bang Dimas dan Bang Prima. Sebagai pengalaman beliau jabat punya cerita dan prestasi di masing-masing ya. Bang Dimas dulu dengan budak IMSA yang paling ramai 276 ya. 280-an atau 270-an gitu. Itu tidak mudah gitu untuk menakodai budak-budak sebanyak itu gitu. Bang Prima juga sebagai orang pertama mahasiswa di Polnet pernah di posisi itu gitu kan. Itu tidak mudah gitu. Dan juga mereka juga punya cerita masing-masing gitu, cerita manis pahitnya. Tetap di setiap cerita itu tetap ada cerita manis maupun cerita pahitnya gitu kan. Nah, terus ini pertanyaan yang agak berat ya, tapi ini lagi trending topik lah kan di akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini, apalagi mendekati tanggal 14 ini kita akan pemilu ya kan. Nah, jadi saya akan bertanya kepada kedua narasumber pada malam hari ini terkait tanggapan tentang pemilu tahun ini. Nah, jadi ini lumayan sentimen lah pertanyaan seperti ini gitu. Tapi itu harus dipertanyakan gitu kan, karena ini punya sudut pandang masing-masing gitu kan terkait situasi politik pada saat ini gitu kan, entah disebut politik dinasti atau sebagainya gitu kan. Nah, saya akan bertanya dulu kepada Bang Prima tentang pertanyaan ini gitu, tanggapan Bang Prima tentang pemilu tahun itu gimana Bang? Apakah akan 2 putaran atau hanya 1 putaran gitu Bang? Oke, kepada Bang Prima silakan jawab. Baik, terima kasih Bang Faras. Ini pertanyaannya itu ya, agak-agak berat ya, berat ringan. Insyaallah untuk pemilu tahun ini kita banyak melihat ya, banyak pemilih-pemilih pemula, banyak pemilih-pemilih baru ya. Jadi sangat asik lah ya. Teman-teman, pertama jangan golput. Yang kedua, tentukan pilihan. Kalau teman-teman Polnet sebagai pemilih pemula atau sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum intelektual, sebagai pelajar ya, harus memilih berdasarkan latar belakang yang baik. Pemimpin itu dilihat dari track record ya, bahasa gitu. Itu kalau dulu misalkan apa sih track record kalau sebagai calon presiden gitu, kita minimal misalkan jadi apa gitu kan, jadi harus track record yang baik, misalkan dia IPK-nya bagus kan, atau belakang pendidikan yang bagus kan gitu. Jadi kita doakan agar tahun ini kita mendapatkan pemimpin yang baik kan gitu. Yang kedua, selanjutnya untuk teman-teman pemilih itu, kalau untuk pemilih pemula kita ada 3 pasangan calon presiden, harus real ya, harus baca misalkan visi misinya, lihat latar belakangnya dan tujuan kedepannya seperti apa ya. Jangan sampai kita memilih itu ajakan gitu kan, atau misalkan hanya emosional. Jangan misalkan hanya melihat satu media aja, harus banyak perbandingan gitu kan. Jadi memilihlah dengan dengan moral ya, dengan moral kita, tanyakan hati kita. Dia kalau ke depan kita kritis, marah nggak dia gitu. Jadi apalagi teman-teman sebagai mahasiswa harus bisa memilih pemimpin yang siap dikritis gitu kan gitu. Oke, itu Bang. Oke, Bang Dimas, waktu dan tempat ya, silakan. Bang Dimas ini kadang-kadang agak ceplos gitu. Masya Allah. Terkait pandangan pemilu tahun ini lah ya. Ya Masya Allah.
eh, tahun ini pesta demokrasi gitu ya, dimana kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang baik ya, dimana ada 01 Pak Anies, 02 ada Pak Prabowo dan Gibran, 03 ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, dimana kita tadi ya sempat disinggung sedikit tadi ya terkait gimana sih cara memilih pemimpin yang baik. Nah, sebenarnya intinya itu ya yang banyak menebar manfaat di masyarakat lah ya, karena kan sebagai kepala negara ya, karena cukupannya sudah negara gitu ya. Beda sama kami ini mungkin masih cakupan kampus sama cakupan wilayah. Nah, terkait presiden ini sendiri ya, ataupun pemilu ini sendiri ya, kita memilih presiden dan caleg ya yang akan mewakili suara kita di DPR ya, caleg ya, presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan arah gerak Indonesia ke depan. Nah, untuk memilih pemimpin ini ya, betul lagi kata Bang Prima, jangan sampai kita milih karena asik ya. Ya, karena kecocokan gitu ya. Saya gemuk nih, saya pilih Pak Prabowo gitu. Yang gitu ya. Saya rambut saya putih, saya kan. Saya nggak pilih Pak Ganjar, all-in Pak Ganjar, gitu kan. Saya seorang guru gitu kan, ataupun akademisi, milihnya Pak Anies. Itu sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai mahasiswa yang berpikir kritis ya, kita sebenarnya harus peka terhadap isu ini. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan hanya karena FYP, hanya karena TikTok, gitu kan, TikTok, FYP, ataupun media sosial lain-lainnya, potongan-potongan video yang hoax, gitu ya. Jangan sampai kita sebagai seorang istilahnya apa namanya Bang? Kaum intelek ya, mahasiswa ya. Yang sampai ya memilih pemimpin hanya karena tadi kecocokan ataupun hanya karena istilahnya samaan, yang sampai idolanya sama gitu kan. Jangan sampai. Kita harus kritis itu dalam memilih pemimpin. Dan juga kita ya tadi harus lihat track record dari suatu pemimpin itu sendiri gitu. Jangan sampai ya ada track record yang jelek itu, kita tahu itu jelek ataupun tidak bagus, ya kita tetap dukung ataupun kita kita support ataupun kita tolerir gitu kan dengan masalah-masalah dia gitu kan, yang sampai gitu. Jadi kita sebagai seorang kaum intelek ya, harus pandai kritis itu memilih pemimpin dengan track recordnya. Dan juga jangan sampai milih pemimpin ya karena omong doang katakan omong-omong. Ya, tapi ya apakah hanya bisa omong-omong kan? Omong-omong. Ya, kita juga harus cross check gitu ya. Jangan sampai ya, termakan hoax gitu ya. Kita juga harus cek. Kita karena kan di sekarang ini platformnya juga banyak, bijak memilih. Itu udah banyak menyediakan informasi-informasi yang konkret gitu ya. Yang sampai gampang termakan hoax, jangan sampai gampang diadu domba gitu kan. Imam Mahdi gitu kan. Gitu ya. Itu hoax sekali ya. Namun kita pilihlah dengan gagasannya apakah baik, apakah buruk gitu ya. Pastinya kita memilih gagasan yang baik gitu. Yang baik secara keputusan secara masyarakat lah ya, yang menguntungkan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kroni-kroninya ataupun pihak-pihaknya atau keluarga-keluarganya saja gitu kan. Ya, ini harus bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya itu sendiri. Nah, kalau terkait memilih ya, dia cari yang banyak menebar manfaatnya dan sedikit mudaratnya. Intinya seperti itu. Nah, kembali lagi ke kalian, karena ini demokrasi ini
hak hak pilih kita sangat menentukan ke untuk Indonesia ke depan gitu. Kita mau Indonesia emas 2045 ya. Nah, gimana sih peran kita gitu. Salah satunya ini di pemilu ini ya kita pilih pemimpin yang bagus, track recordnya, rekam jejaknya, dan juga ya, sedikit mudaratnya. Seperti itu. Itu sih dari ini. Mungkin lanjut pertanyaan lain atau yang lain mau nanya silakan. Itu ya apa namanya pandangan mereka berdua tentang politik pada saat ini gitu kan. Apa namanya kita juga harus memilih pemimpin itu melalui gagasan gitu kan, gagasan terus apa namanya track record gitu kan, terus bagaimana dia bisa membuat keadilan untuk orang-orang masyarakat, untuk orang-orang, untuk rakyatnya gitu kan. Ya, sampai kita memilih pemimpin itu hanya untuk kepentingan pribadi gitu atau kepentingan kelompok mereka gitu. Nah, jadi terakhir ini adalah closing statement dari mereka berdua gitu kan. Nah, mungkin dari Bang Dimas mungkin ada sedikit sepatah dua kata untuk closing statement, boleh disalurkan atau dibicarakan sekarang Bang. Oke, closing statement terkait diskusi kita pada malam hari ini lah ya. Baik, pemimpin itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita saja susah untuk memimpin diri kita ataupun mengarahkan diri kita sendiri, gimana kita mau memimpin orang lain gitu. Artinya kita harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Pandai manajemen waktu, harus pandai menentukan segala prioritas. Artinya kita sebagai pemimpin itu sebagai teladan. Nah, teladan buat diri kita sendiri dan untuk orang lain. Seperti itu. Dan pemimpin itu harus berintegritas ya. Maksudnya tadi apa yang diomongkannya sesuai dengan yang dijalankannya gitu. Seperti itu. Dan juga pemimpin harus mendengar suara-suara rakyat, suara-suara dari yang dipimpinnya gitu. Jadi jangan egois, kiranya harus pengertian ya. Seperti itu ya. Jadi pemimpin itu harus pengertian pada yang lainnya juga ya. Intinya jangan sampai mau dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain gitu. Ya, jadi ya jangan egois, maksudnya ya jangan mementingkan kepentingan sendiri gitu. Tapi utamakan kepentingan rakyat ataupun umat gitu ya. Itu yang lebih penting. Dan juga ya, Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi seorang khilafah ataupun pemimpin ya. Jadi kita sebagai manusia jangan hindar, kita diciptakan untuk sebagai seorang pemimpin. Ya, minimal ya memimpin diri kita sendiri. Nah, kalau yang laki-laki memimpin rumah tangga dan mungkin ada pemimpin-pemimpin lain-lainnya lah ya. Artinya sebagai seorang pemimpin itu sebuah amanah. Jadi jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya, jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai meninggalkan jejak yang tidak baik gitu ya. Seperti itu. Intinya bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi orang banyak dan sedikit mudaratnya ataupun keburukannya, seperti itu. Mungkin itu sih dari aneh. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Mungkin terakhir dari Bang Prima ya, kayak closing statement pada Bang Prima diceritakan nih. Baik, hanya itu ya, di ujung acara
untuk kawan-kawan sebagai pemimpin muda. Yang pertama, kawan-kawan harus membuka pikiran kawan-kawan, harus berani beradu gagasan. Yang selanjutnya harus berani dikritik. Karena kita manusia itu diciptakan kadang-kadang hanya satu keahlian gitu kan. Kalian ini, kalian itu. Jadi harus bisa bekerja sama orang lain gitu. Karena kadang-kadang orang itu kalau udah udah berkuasa semuanya pandai gitu kan gitu. Jadi kawan-kawan misalkan jadi presma sekarang jadi ketua BEM, ya ketika misalkan nggak pandai ngelas, yang aku udah pandai ngelas gitu. Walaupun teman-teman punya kewenangan gitu. Jadi itu. Terus untuk teman-teman yang calon pemilih, ya carilah pemimpin-pemimpin yang siap itu ya, siap dikritik ya, siap dikritik, terus siap dikasih masukan ya. Terus juga untuk teman-teman sekarang, carilah pemimpin itu track recordnya yang baik ya. Insya Allah kalau kita udah berniat baik, udah itu carilah pemimpin yang misalkan itu tuh berlatar belakangkan yang baik-baik juga kan gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk pemilih pemula jangan terpengaruh ya. Misalkan potongan TikTok, potong-potong itu harus cari kejelasannya, cari inti beritanya di mana gitu. Terus juga kita jangan terpengaruh misalkan hasutan gitu kan. Jadi carilah informasi-informasi yang jelas, apalagi kita misalkan untuk teman-teman Konep itu sebagai kaum pelajar ya, carilah pemimpin yang baik gitu, baik menurut kalian ya. Misalkan teman-teman misalkan yang beragama Islam kan banyak kriterianya harus kalian ambil gitu kan. Jadi misalkan role modelnya adalah Rasulullah gitu kan. Jadi banyak gitu kan. Misalkan yang mendekati itu yang mana gitu. Nah, ini salah itu ya sebagai role model kita gitu. Baik, mungkin itu dari saya. Maaf kata-kata yang salah. Kami di sini berdua hanya berbagi pengalaman ya. Bukan kita memberikan jangan berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Konep untuk dapat amanah baru, semangat berjuang, untuk jangan golput, pilihlah pemimpin yang adil dan siap memberikan perubahan yang baik. Amin. Oke, jadi itu kawan-kawan semuanya closing statement dari mereka dan juga pandangan mereka dari tentang cerita-cerita mereka, perjalanan mereka gitu ya, dan juga pandangan mereka tentang politik pada hari ini, di mana kita tahu kan politik sekarang juga lagi panas dan juga mendekati politik damai ya kan, karena sudah mendekati pemilu. Dan juga kawan-kawan tanggal 14 itu kita sebagai calon pemilih, apalagi yang pemula yang seperti saya juga kan, nah, itu jangan sampai golput gitu, walaupun kita masih swing voter gitu kan. Swing voter itu kita hari ini misalkan milih 01, besok 02, besok 03. Nah, di situ bingung mau pilih mana lagi gitu kan, karena mereka juga kurang lebih gitu kan punya track record yang sama-sama juga, ada yang baik ada yang tidak gitu kan. Nah, itu masing-masing balik lagi kawan-kawan gitu, tapi pilihlah pemimpin yang mempunyai track record, mempunyai gagasan dan juga mempunyai prestasi yang mumpuni gitu kan. Karena kita memilih pemimpin itu kalau tidak yang terbaik dan terbaik, itu adalah mencari yang sedikit buruknya daripada yang terburuk gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang saya bisa sampaikan selaku moderator bincang-bincang pada malam hari ini ya, ngops ya, ya kan, apa singkatan ngops tuh? Ngopi santai. Ngopi santai gitu ya, ngopi santai. Nah, jadi saya tutup diskusi kita pada hari ini, kawan-kawan semuanya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon meminta maaf sebesar-besarnya. Nah, kita insya Allah akan bertemu lagi di lain waktu. Oleh karena itu, stay tune terus di Beda Movie dan kawan-kawan juga ya. Oke, sekian dari
dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman di sini.